Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nisa Risyanti, biasa dipanggil Ika, dengan nomor NIM P27226021108. Saya dari kelas D3A, Prodi Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang anatomi dan fungsi dari sistem saraf pusat. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke video materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem saraf pusat. Sebelum masuk ke sistem saraf pusat, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf secara umum. Definisi sistem saraf yaitu merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Lalu, fungsinya yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Lalu yang ketiga, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Lalu yang terakhir, ada menyampaikan informasi secara tepat melalui afferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Nah, berikut anatomi dari sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada dua organ, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak sendiri dibagi menjadi 4 sebenarnya. Ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Nah, kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, sehingga perlu adanya sebuah perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput, disebut meninges. Lapisan meninges ada 3. Yang pertama, durameter. Lapisan ini menghubungkan meninges ke tengkorak dan tulang belakang. Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat fibrosa yang kuat. Lalu yang kedua ada arachnoida, penghubung antara durameter dan juga piameter. Lalu yang terakhir ada piameter. Ini merupakan lapisan yang paling dalam. Lapisan ini tipis dan juga bersentuhan langsung dengan dan menutupi korteks cerebral dan medulla spinalis. Lalu kita mulai masuk ke otak. Otak memiliki 4 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum sambung atau sumsum lanjutan. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan baik gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Gerakan refleks otak ini contohnya adalah saat pupil mata mengecil saat terkena cahaya terang. Itu merupakan contoh dari gerakan refleks otak. Lalu yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di antara otak kecil dan jembatan parol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Lalu yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Lalu yang keempat ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata.
Sumsum lanjutan ini berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum lanjutan juga mempengaruhi jembatan efek fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi. Juga mengatur tentang gerak alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum lanjutan juga mengatur gerak refleks yang lain seperti batuk, bersin, dan juga berkedip. Lalu kita masuk ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Saraf spinal adalah saraf campuran yaitu sensoris dan juga motoris, mengandung banyak sekali akson dan juga dendrit. Ada 31 pasang saraf spinal terdiri dari cervix ada 8, thorax 12, lumbar 5, sakral 5 dan coccygeus ada 1. Fungsi dari medula spinalis ialah mengontrol sensasi, mengontrol gerak motorik, dan kerja organ, dan juga penghasil gerak refleks. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga teman-teman semua dapat menerima materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan video materi tentang anatomi dan fungsi sistem saraf pusat. Saya harap teman-teman dapat menambah wawasan teman-teman, dapat menambah pengetahuan tentang anatomi dan fungsi sistem saraf pusat itu sendiri. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga merupakan seorang mahasiswa. Dan akhir kata, terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.